Ingkang kaping kalih aja wedi babagan apa Bapak Ibu. Ayat sekawan nomor kali. Nanging ing sadengah prakara aku nelakake menawa aku iki padha abdine Allah. Gitu. Paulus nuladakaken mboten wedi nunjukaken jati dirinya bahwa Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan, abdinipun Gusti. Kula panjenengan menika pelayan-pelayannya Tuhan. Kula panjenengan menika abdi-abdinipun Gusti. Amin menika. Boten usah wedi nunjukno jati dirine jenengan iku wong Kristen. Jenengan iku putrane Gusti. Jenengan iku abdi-abdinipun Gusti. Jenengan iku putra-putrane Gusti. Boten usah ajri. Pancen dados abdine Gusti, dados putrane Gusti niku wonten tanggung jawab sing boten enteng. Rasul Paulus sebagai rasul saja mengalami hal yang tidak enak Bapak Ibu. Tentu kanjeng-kanjeng kan ayat gangsal bagian C ini. Kebak kasabaran. Nek dadi abdine Gusti niku kedah kebak kesabaran Bapak Ibu. Kedah dua wae. Kebain kesabaran. Ayat sekawan bagian akhir niku lho. Sadroning nandhang sangsara nderek Gusti dadi wong Kristen, dadi abdine Gusti itu mesti kebak kasangsaran. Kebak karupekan. Terus ampun terus berpikir dari Gusti itu bakal nak kepenak, pokoknya semuanya beres. Ternyata Paulus pun mengalami yang namanya penderitaan, kerupekan, kesengsaraan, ribet, sadurunge kasiksa, kakunjaran, tidak dihormati, tidak dihargai, Bapak Ibu. Itu sangat kagetan kalau kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal kita, kok ijono sing orang menghargai. Paulus saja mengalami hal itu. Dan terus nek pelayannya Tuhan hanya mencari pangalam bono, saya yakin dia tidak akan kuat jadi hamba. Kalau seorang hamba Tuhan hanya ingin dipuji saja, wes kowe HP mundur alon. Yang namanya pelayan Tuhan itu ya ngeri kuat. Kadang sampai mengalami kesengsaraan itu hampir mati. Paulus itu sampai hampir mati itu beberapa kali loh. Dirampas apanya kolok, gebuk dia, bolak-balik, makanya sampai aku orang yang hampir mati tapi tidak mati dikatakan. Artinya saya mau sampaikan bahwa meskipun menjadi pelayan Tuhan, meskipun menjadi anak-anak Tuhan itu nggak enak secara dunia Bapak Ibu. Nggak usah takut, tunjukkanlah jati diri dengan di tengah-tengah dunia ini bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang beruntung. Wong sing bejo awit sampun nampi kanugrahan Gusti. Amin. Amin. Mau balik ke malah dong mundur dari abdi Gusti. Saya berharap tidak. Paulus sampai berani membayar harga kalau itu. Maka yang baik kata sejak awal Paulus diberitahukan melalui Roh Kudus, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Ketika Tuhan berfirman seperti itu, artinya Paulus akan banyak menghadapi yang namanya tanya. Perlu ya, kepada mata yang menikah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dari Gusti, dari pelayan-pelayan Tuhan. Di depan masih ada banyak tantangan Bapak Ibu. Ana wong sing guyu kula panjenengan, ana sing wong sing nyepeleaken kula panjenengan, ana sing ora ngajeni kula panjenengan, ana sing banyak menghadapi banyak penderitaan. Kita kedasian. Yang pasti ojo wedi karena apa? Kita tidak sendiri. Mila Bapak Ibu, kita perlu saling mendukung di dalam doa. Dongakno pendetane jenengan. Kulo itu bukan Superman, penuh dengan kekuatan super.
pendeta itu banyak hal yang kita lakukan seperti itu. Jenengan oke menang. Orang gampang dari jemaat, orang gampang dari sinasiat Gusti, orang gampang dari Gusti. Monggo donga di, monggo itu kekuatan itu. Tetaplah berdoa. Karena memang berat. Mikul salib itu berat. Maka kalau mantu, nek mikul salib itu pendek, dijenengi kebak. Bangun makin empat bisa. Nek udah dua Kristen manggul salib tadi akhirnya Gusti itu memang penuh dengan kerekosoan bahasa saya. Nek monggo ada ampun ajre. Awet dari Gusti niku upaya mboten kipas angin gitu. Kasarkan. Kesan kamu yang ibu Gusti saking begitu kan. Monggo sami fokus kali pelayanan dumateng Gusti Yesus. Nek kula jangan mboten fokus Bapak Ibu lirat kanan kiri, wah kaya kok maido aku, wah kaya kok nyela aku, wah kaya kok gremengi aku, wah kaya kok ora seneng aku, ora sida melayani Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki si jahat. Makanya kemarin saya bilang dari Pak Agung, kalau teh botol sosro enggak Pak, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kalau kita apa Pak? Kalau kita apapun tantangannya, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Pandemi ini salah satu tantangan. Apakah kita takut kehabisan uang? Tuhan sumber berkat. Amin. Tuhan akan cukupkan. Betul saja. Kalau memang untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan, Tuhan cukupkan. Jangan takut untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Amin. Anjana kuat dari Gusti. Mboten napa-napa. Wonten Gusti sing nopang kalih tangan kanan yang penuh kuasa. Ingkang pungkasan. Ajuti ing babagan apa ayat 19 dosa monggo ditingali. Ayat 19 dosa menika mari pangertosan napa ingkang sampun katindakaken dening Rasul Paulus. Dia mengalami semua itu ketika dia memberitakan kabar sukacita. Ya Mbak, ngantos ngendika ngeten. Kaya wong kang melarat nanging nyugihake wong akeh. Niki mboten dipahami secara harafiah nggih Bapak Ibu. Mboten kaya wong ra duwe kok dadekno wong do sugih-sugih secara bondo ngoten. Nek ini yang dimaksud adalah kaya akan kasih karunia Allah. Niki yang dimaksud Rasul Paulus. Aku orang melarat dan aku membuat orang banyak menjadi kaya. Kaya akan apa? Kaya akan kasih kepada Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat, mengasihi sesamanya. Banyak orang menjadi kaya secara rohani oleh karena seorang Rasul Paulus. Kenapa banyak orang menjadi kaya secara rohani? Karena mereka mendengar berita Injil, mereka mendengar tentang Yesus, mereka sudah menerima kabar keselamatan. Orang kalau sudah percaya Tuhan, pasti hidupnya penuh dengan kemurahan. Amin. Luar biasa. Paulus dipakai Tuhan untuk tidak takut memberitakan Injil dengan cara yang luar biasa. Roh Suci akan memampukan kita semua untuk memberitakan Injil dengan cara kita, dengan tuntunan Roh Allah. Sesuai profesi kita, mungkin sebagai orang medis bisa dipakai, mungkin sebagai orang-orang awam kita juga bisa dipakai, mungkin sebagai seorang pedagang panjenengan bisa dipakai, menjadi seorang gembala panjenengan bisa dipakai, menjadi orang tukang cukur panjenengan bisa dipakai Tuhan, menjadi batel bisa dipakai Tuhan. Amin. Menjadi anak Tuhan, anak muda bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Enggak salah dengan profesi kita Bapak Ibu. Semua sudah Tuhan siapkan dengan maksud Tuhan yang luar biasa. Paling enggak panggilan kita adalah untuk memberitakan kabar sukacita. Biarlah hidup kita tansah terus berkah Gusti berkahi Ibu Saudari Rahayu yang tak kurang dengan kisah dan berkah Ibu simpan tangis saya yang sak lebih batas lantik pun